Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya Dr. JJ. Nah, di video ini kita akan bahas satu topik yang saya beri judul cara cerdas baca profil lipid, menyingkap angka yang benar-benar penting. Nah, teman-teman sekalian, ini kita masih dalam rangka bahas lemak dan ini adalah video ke-8 ya, hashtag bahas lemak, di mana 7 video sebelumnya saya sudah jelaskan panjang lebar tentang apa angka-angka yang dibalik dari hasil pemeriksaan lipid kita, dan video ini ada merangkum ketujuh video tersebut. Jadi saya sarankan teman-teman kalau belum nonton video-video sebelumnya, ditonton. Video 1 kita bahas tentang apa itu kolesterol total, kemudian video berikutnya kita bahas tentang LDL, terus HDL, kemudian trigliserid, kemudian kita masuk lebih dalam, kita gali tentang non-HDL kolesterol dan ApoB. Kemudian kita bahas lagi partikel lemak sisa. Kemudian video terakhir kita bahas tentang dua kembaran LDL. Ya, kita sudah mencakup boleh dibilang semua dari partikel-partikel, dan di video kali ini kita akan rangkum semua bagaimana cara kita membaca laporannya, cara cerdas untuk baca laporan profil lipid. Ya, kita mulai ya. Jadi, walaupun kita sudah bahas yang detail-detail, tentu kita harus cerdas waktu kita membaca profil lipid, ada urutan prioritas. Angka mana yang kita lihat dulu ya. Nah, oleh karena itu di video ini kita akan lihat satu persatu. Saya urutkan di sini angka-angka mana yang harus dilihat dulu ya. Kalau kita periksa profil lipid, maka angka ini otomatis sudah tertera di dalam profil lipid, walaupun tidak semuanya langsung terbaca, tapi kita bisa gali dari angka-angka yang keluar ya. Nah, itu LDL nomor 1, nomor 2 adalah trigliserid, nomor 3 adalah HDL. Kemudian kita bisa menghitung dari angka-angka yang sudah ada itu berapa non HDL-nya, lalu berapa partikel lemak sisa ya dengan cara non HDL kurangi LDL. Kemudian kita juga bisa menghitung rasio-rasionya ya. Baru kita lakukan pemeriksaan berikutnya yang di luar dari angka yang sudah ada, kapan kita perlu periksa ApoB dan lipoprotein A kecil. Oke, saya akan bahas satu persatu secara tidak terlalu dalam lagi karena sebetulnya sudah kita bahas ya. Ini mengingatkan saja. Yang pertama adalah LDL. Jadi walaupun kita sudah bahas sangat canggih, sangat modern dari angka-angka yang sudah dibahas di video-video sebelumnya, tapi tetap kembali nomor 1 kalau periksa profil lipid yang dilihat adalah si LDL ya. Jadi nomor 1 tetap LDL. Saya ingatkan sekali lagi, LDL adalah partikel yang bisa, partikel lipoprotein atau pembawa kolesterol dan trigliserid yang bisa membentuk plak ya. Jadi ini pembuluh darah, ini adalah LDL. Dia adalah partikel utama yang selalu kita cari dulu untuk menentukan apakah ada risiko pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, kenapa LDL? Kenapa selalu LDL? Ya, ini ada dasarnya tentu saja. Dasarnya kalau secara medis kita dasarnya selalu adalah penelitian. Karena sudah ratusan penelitian. Penelitiannya bersifat, sebut saja penelitian genetik, penelitian epidemiologi ya, meneliti kalau yang LDL-nya tinggi, ternyata kejadian serangan jantungnya lebih tinggi. Lalu juga uji klinis. Uji klinis itu artinya kalau pasiennya dikasih obat untuk menurunkan LDL, ternyata angka kejadian serangan jantungnya menurun. Ya, setiap penurunan kadar LDL sekitar 38 sampai 40 mg per desiliter, itu angka serangan jantung atau angka penyakit jantung koroner turun sekitar 20 sampai 25%. Dan itu terbukti dari banyak penelitian. Dan uji klinis ini berlaku untuk obat-obatan, baik yang obat yang paling tua ya, statin, ezetimibe ya, yang lebih baru, dan yang paling baru PCSK9 inhibitor. Ini berlaku. Makin rendah LDL-nya diturunkan, makin besar manfaat terhadap penyakit jantung. Oleh sebab itu, ya angka pertama yang harus kita pastikan LDL-nya sudah tercapai atau tidak, beresiko atau tidak. Jadi LDL ini sebagai petunjuk risiko atau risk marker, menunjukkan apakah seseorang punya risiko terhadap kejadian penyakit jantung koroner dan pembuluh darah atau tidak.
Yang kedua juga sebagai target terapi, menentukan apakah seseorang sudah waktunya dikasih obat atau tidak, atau target terapinya sudah tercapai atau tidak, apakah obatnya sudah cukup dosisnya, harus dinaikkan atau tidak. LDL nomor 1. Ya, ingat teman-teman sekali lagi LDL nomor 1. Nah, apa yang nomor 2 harus kita lihat dari laporan lipid kita? Trigliserid. Ya, kalau teman-teman perhatikan di video-video yang kita sudah bahas sebelumnya, ini trigliserid ini penting, menentukan banyak sekali angka-angka nanti yang kita akan bahas. Kalau trigliseridnya tinggi, walaupun LDL-nya sudah tercapai, ini resikonya bisa tetap tinggi. Ya, saya ulangi sedikit untuk mengingatkan. Karena di pembuluh darah dari hati, itu yang pertama kali masuk ke diproduksi oleh hati masuk ke pembuluh darah adalah namanya VLDL. VLDL itu kendaraan atau lipoprotein pengangkut trigliserid utamanya. Jadi kalau hati banyak kandungan trigliserid, biasanya pada orang-orang yang makan karbo berlebihan, tidak olahraga, lalu kelebihan dari karbonya itu ditumpuk dalam bentuk lemak di bawah kulit, termasuk juga di liver, perlemakan hati, dan itu nanti akan merangsang hati untuk memproduksi trigliserid lebih banyak dan nanti dibawa dalam bentuk VLDL. Ya, nanti VLDL-nya masuk ke sini, VLDL-nya meningkat. Tapi teman-teman perlu ingat, VLDL ini nanti akan berubah menjadi banyak hal yang nanti teman-teman lihat lagi video-video sebelumnya. Jadi VLDL itu isinya trigliserid, banyak, kolesterol juga ada. Nanti kalau sudah masuk ke pembuluh darah di jaringan, ini si VLDL ini akan melepaskan trigliseridnya dilepaskan ke jaringan otot, ke jaringan lemak, dan tersisalah si kolesterolnya banyak di sini dan dia akan berubah bentuk menjadi LDL. Artinya apa? Artinya kalau VLDL-nya tinggi, cikal bakalnya dari trigliserid, nanti dia akan jadi LDL tinggi juga. Itu sebabnya trigliserid tinggi ini penting untuk kita pahami. Kita lihat angkanya, ya. Kalau angkanya di atas 150 sampai 300, nah ini angka-angka yang waspada ini ya, tinggi, ya. Nah, kalau tinggi sekali di atas 500, ini bukan ke sini arahnya. Kita sudah bahas di video trigliserid, ini arahnya ke pankreas. Nanti akan menyebabkan peradangan di pankreas. Ini ceritanya lain lagi ya. Tapi dalam rangka penyakit jantung dan pembuluh darah ini, angka trigliserid ini teman-teman sudah paham bahwa ini harus dilihat untuk menentukan dia cikal bakal menentukan risiko terhadap LDL juga bisa meningkat. Partikel-partikel namanya lemak sisa nanti juga bisa naik ya. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Oke, trigliserid jelas ya. Lalu angka ketiga yang juga mesti kita lihat adalah HDL ya. Nah, teman-teman secara tradisional kita bilang HDL ini adalah kolesterol baik, saya kasih tanda kutip. Karena sebetulnya bukan persoalan dia makin tinggi makin baik. Banyak yang menyangka kalau gitu HDL-nya mesti ditingkatkan supaya makin baik. Bukan, HDL ini cuma memberikan petunjuk ya bagaimana pola hidup seseorang, kondisi metaboliknya. Kalau HDL-nya rendah, berarti ini menjadi petunjuk bahwa orangnya kondisi metaboliknya jelek dan kemungkinan besar karena pola hidup yang jelek. Misalnya banyak makan karbo, banyak makan lemak yang jenuh, yang lemak trans, kurang olahraga atau merokok, dan itu semua menyebabkan HDL-nya bisa turun ya. Nah, HDL itu yang penting sebetulnya nanti kita lihatnya bersama-sama dengan trigliserid. Jadi kombinasi antara trigliserid tinggi dan HDL rendah itu menjadi petunjuk yang penting menunjukkan bahwa kondisi metaboliknya jelek. Jadi digabungkan sama-sama. Nah, sekarang ini kalau LDL tadi mesti diobatin. Kalau trigliserid nanti pola hidup dirubah, sebagian juga ada obat untuk menurunkan trigliserid. Tapi HDL tidak ada obat untuk yang direkomendasi untuk menaikkan kadar HDL. Dulu ada beberapa obat niacin, obat satu lagi namanya CETP inhibitor, itu malah obat-obat itu walaupun dia menaikkan HDL ternyata malah efek ke jantungnya malah tidak baik. Jadi tidak ada obat yang direkomendasikan untuk menaikkan kadar HDL. Yang direkomendasikan adalah perubahan pola hidup. Dan sebetulnya perubahan pola hidup itu nanti bukan hanya bermanfaat buat HDL, tapi ya jelas buat LDL juga bagus, buat trigliserid bagus, buat berat badan bagus, buat tensi juga bagus, buat gula darah juga bagus. Jadi sebetulnya olahraga dan ini bukan melulu hanya untuk HDL. Ya jelas, jadi HDL ini angkanya, teman-teman ingat lagi angkanya itu kalau laki-laki 40, wanita 50, idealnya antara 60 sampai 80, tapi tidak perlu sampai naik-naikkan sampai di atas 90 ya, karena ini malah jadi membahayakan. Ya, oke, HDL jelas, kita lanjut ke angka berikutnya. Nah, angka berikutnya teman-teman bisa
menghitung dari kadar angka yang sudah ada dari laporan profil lipid. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi 3 dibahas, kita belum menyebutkan kolesterol total. Nah ini sekali lagi saya ingatkan lagi. Teman-teman ini masih banyak semua yang angka pertama diingat, kemana-mana diingat adalah kolesterol total. Ini yang kita bahas dari tadi, bahkan kita belum menyebut angka kolesterol total. Dan dari dalam hitung-hitungan ini baru muncul angka kolesterol total, juga bukan semata-mata untuk tahu angka kolesterol totalnya, tapi untuk jadi buat perhitungan. Ya, jadi angka kolesterol total itu kalau berdiri sendiri tidak banyak dia artinya, tapi nanti dipakai buat ngitung. Yang pertama untuk menghitung namanya non-HDL. Nanti teman-teman yang belum paham non-HDL ini buat apa, lihat lagi video-video sebelumnya. Ya, non-HDL ngitungnya bagaimana? Kolesterol total dikurangi kadar HDL. Ini menunjukkan jumlah semua kolesterol di dalam aliran darah yang dibawa oleh semua kendaraan kecuali oleh HDL. Nah kita udah paham, kalau yang dibawa oleh HDL kolesterolnya adalah kolesterol yang dibawa pulang ke liver untuk didaur ulang atau dibuang. Artinya itu yang tidak akan membahayakan karena dia dibawa pulang, dibersihkan. Jadi sisanya selain yang HDL, itu kolesterolnya dibawa oleh kendaraan-kendaraan yang lain yang dibawa dari liver ke jaringan dan ada peluang, ada risiko untuk tercecer dan kendaraannya juga masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan menjadi plak. Makanya ini kolesterol total kurangi HDL menunjukkan resiko kemungkinan terjadi itu. Ya, nah ini tadi non HDL. Ya, lalu yang kedua adalah yang ini. Yang ini namanya untuk menghitung partikel lemak sisa. Apa itu partikel lemak sisa? Kita udah bahas ya, nanti teman-teman lihat lagi. Jadi ternyata selain LDL yang punya kemampuan untuk masuk menjadi plak, ini pembuluh darah ya, ini LDL, ternyata masih ada partikel-partikel yang lain. Nah kita mau hitung jumlah partikel yang lain selain si LDL. Jadi kita nggak menghitung LDL-nya, makanya dikurangi lagi dengan LDL. Jadi ini si non-HDL tadi dikurangi lagi dengan jumlah LDL-nya, kolesterolnya berapa, maka kita akan dapat sebetulnya ini partikel lemak sisa. Ya, kalau teman-teman ingat nanti lihat lagi videonya, itu adalah VLDL yang sudah kehilangan trigliseridnya sehingga sekarang banyak VLDL-nya, banyak kolesterolnya dan ukurannya sudah mengecil karena dia sudah membuang sebagian trigliseridnya. Dan juga ada yang namanya kilomikron di sini yang juga sudah membuang trigliseridnya sehingga si kolesterolnya banyak. Nah ini yang disebut sebagai partikel lemak sisa yang juga mempunyai peluang atau risiko untuk masuk menjadi plak. Itu bisa dihitung langsung dengan angka yang sudah diperiksa tanpa perlu periksa darah lagi, tanpa perlu periksa laboratoriumnya minta periksa lagi, teman-teman bahkan bisa hitung sendiri dengan cara non HDL dikurangi LDL. Ya, oke. Kemudian kita juga bisa menghitung rasio-rasio. Rasio yang pertama yang paling menunjukkan risiko yang tinggi adalah trigliserid dibagi HDL. Nah, ini kalau trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, makin trigliserid tinggi, makin HDL rendah, makin besar risikonya. Dan salah satunya ini merupakan petunjuk bahwa di dalam pembuluh darahnya si LDL-nya ini banyak yang ukurannya kecil. Namanya apa? Small dense LDL. Makin tinggi TG, makin rendah HDL, makin besar kemungkinan ini banyak di dalam aliran darah. Dan kita sudah bahas video sebelumnya, ini kayak yang kecil, ini lincah. LDL-nya licin, jahat, mudah selip-selip, mudah nembus-nembus ke dinding pembuluh darah, dan juga nggak bisa ditangkap oleh si reseptor LDL yang merupakan satpam untuk membuang si LDL itu. Jadi dia terus saja beredar di dalam aliran darah dan menyebabkan lebih banyak terbentuk plak. Jadi ini dibagi. Ya, angkanya idealnya bagusnya adalah di bawah 2. Kalau sudah di atas 3 itu sudah mulai beresiko. Tapi kalau sudah di atas 4 tambah tinggi resikonya, apalagi kalau sudah di atas 6. Itu rasio dari TG per HDL. Yang dua lagi ini buat tambahan ya, tidak mutlak dihitung tapi boleh ditambah untuk memberikan petunjuk seberapa tinggi resiko dari profil lipid seseorang. Yang pertama, jumlah kolesterol keseluruhan, berarti keseluruhan itu yang baik plus yang jahat, dijumlahkan semua kolesterolnya. Dibagi jumlah yang baik. Tentu kalau makin tinggi, makin berat yang keseluruhannya, sementara ininya makin rendah, berarti proporsinya yang jahatnya banyak. Ya, kalau untuk kolesterol total per HDL ini kalau di atas 5, itunya rasionya itu berarti tingkat risikonya lebih tinggi. Kalau yang LDL per HDL ini bukan jumlah keseluruhan, tapi khusus jumlah kolesterol jahatnya saja, LDL-nya dibagi jumlah yang baik, ya, jahat plus baik. Tentu kalau makin tinggi berarti yang jahatnya makin banyak. Jadi ini kalau LDL per HDL itu kalau di atas 3,5 itu berarti resikonya tinggi.
Jadi teman-teman lihat ini bahwa ini tanpa kita periksa apa-apa, dari angka kolesterol total, LDL, HDL, dan triglyceride kita bisa banyak dapat angka tambahan yang memberikan petunjuk seberapa tinggi resiko terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah kita. Ya, baru setelah itu kalau dibutuhkan kita periksa tambahan. Nah, ApoB ini memang harus periksa tambahan, harus bayar tambahan ini ApoB ini. Kita sudah jelaskan panjang lebar ya, saya ulang sedikit saja. ApoB itu apa? ApoB itu ini semua partikel yang bawa kolesterol di dalam aliran darah dari hati menuju ke jaringan. Ini ada namanya VL, DL, lebih kecil lagi IDL, nanti lebih kecil lagi LDL, dan kembarannya LP little a. Ini semua punya satu petunjuk yang sama, yaitu dia punya, ini kalau mobil saya sebutkan di sini sebagai plat mobilnya adalah ApoB. IDL juga ada, LDL juga ada, LP little a juga ada. Nah, semua yang ada plat mobil ApoB ini, semua punya kemampuan untuk masuk menembus dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Jadi sebetulnya yang paling jujur angkanya untuk menghitung itu adalah ApoB. Ya, lalu kenapa nggak langsung periksa saja ApoB? Ya itu masalahnya, masalah penelitian. Yang paling banyak diteliti adalah, sekali lagi adalah LDL. Dan paling sederhana pemeriksaan yang bisa kita lakukan sekarang ya salah satunya LDL. Periksa ApoB, nggak semua laboratorium bisa periksa. Dan untuk menjelaskan kepada masyarakat sekarang ini memang paling gampang LDL, kita sebut kolesterol jahat. Untuk menjelaskan ApoB itu apa, mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Mungkin kalau sudah jelas mendengar penjelasan ini, teman-teman bisa paham ApoB itu apa. Ya, ApoB itu adalah seluruh kendaraan lipoprotein di dalam pembuluh darah kita yang bawa kolesterol dari hati ke jaringan yang punya potensi kalau berlebihan dia akan bisa numpuk di dinding pembuluh darah menyebabkan plak. Nah sebetulnya kalau LDL itu salah satu dari kendaraan itu, dan yang kita hitung sebetulnya kandungan kolesterol yang dibawa oleh si LDL ya. Tapi sekali lagi, kenapa tetap LDL yang nomor satu diperiksa? Karena tadi dia sudah paling banyak penelitiannya, sudah paling familiar baik dokter maupun masyarakat. ApoB ini masih jarang, mungkin juga mahal untuk sebagian orang ya. Dan kalau sudah terwakili LDL mungkin sudah cukup. Nah tetapi pada pasien-pasien yang resikonya sangat tinggi atau pasien-pasien dengan kondisi metabolik yang tidak terkontrol, triglyceride tinggi, resisten insulin, diabetes mellitus, obesitas, fatty liver, makan karbo nggak dikontrol, olahraga tidak teratur ya, atau berulang kali kena serangan jantung, nah itu disarankan periksa ApoB-nya. Oke, jelas ya. Yang terakhir, satu lagi adalah lipoprotein A. Nah ini yang paling jarang kita periksakan karena memang juga masih jarang sekali ini, dan sudah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa ini adalah kondisi yang berhubungan dengan genetik. Jadi pemeriksaannya kalaupun diperiksa cukup satu kali seumur hidup. Ya, bukan periksa lipoprotein secara teratur setiap tahun, tidak perlu. Apalagi setiap bulan diperiksa. Untuk apa? Karena angkanya sama, diperiksa di umur 5 tahun sama nanti periksa umur 20 tahun, angkanya mestinya sama kalau menggunakan cara pemeriksaan yang sama atau laboratoriumnya, reagennya, labnya sama. Harusnya sama ya. Untuk saat ini pemeriksaan ini memang disarankan kalau mau ya semua orang periksa. Tapi disarankan terutama untuk yang kena penyakit jantung koroner, kena serangan jantung secara prematur, usia muda, atau di keluarga ada riwayat keluarga semuanya kena serangan jantung di usia yang muda, ini sangat disarankan untuk diperiksa lipoprotein A-nya. Ya, baik, saya rasa teman-teman kita cukup jelas untuk rangkuman dari keseluruhan ini. Saya harap teman-teman sekarang kalau baca laporan profil lipid sudah bisa mengetahui mana dulu yang dilihat, mana dulu yang diperhatikan, kemudian bisa menghitung sendiri tadi ya, non HDL-nya, partikel lemak sisanya, kemudian rasio-rasionya bisa menduga small dense LDL-nya kira-kira banyak apa enggak, ya risikonya tinggi atau enggak. Dan kalau memang teman-teman merasa perlu, bisa periksa ApoB dan juga lipoprotein A. Ya, oke, saya rasa mudah-mudahan cukup dimengerti, dan bagi teman-teman yang suka dengan video edukasi seperti ini, boleh di-subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya di seputar jantung. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam jantung sehat.